Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi evolusi hari ini, yaitu mengenai sejarah perkembangan teori evolusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarada Devi sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga dan keempat. Lalu Rahmi Rizalmi sebagai pemateri pertama dan kedua, dan Getri Yolanda sebagai pemateri kelima dan keenam. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmi Rizalmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Materi pertama mengenai gagasan evolusi masa Romawi. Gagasan evolusi masa Romawi ini diawali oleh puisi Eurecteus yang berjudul De Rerum Natura, yang memberikan penjelasan terbaik yang masih ada dari gagasan-gagasan para filsuf aliran Epikuros Yunani. Karya tersebut mendeskripsikan perkembangan kosmos, bumi, makhluk hidup, dan masyarakat melalui mekanisme naturalistik murni tanpa rujukan apapun kepada keterlibatan supranatural. De Rerum Natura kemudian mempengaruhi spekulasi kosmologi dan evolusi para filsuf dan ilmuwan semasa dan setelah abad Renaissance. Pandangan ini sangat kontras dengan pandangan para filsuf Romawi dari aliran Stoikisme seperti Seneca Muda sekitar abad 4 sebelum Masehi hingga 65 Masehi dan Plinius Tua sekitar 23 sampai 79 Masehi yang memiliki pandangan teologis yang kuat mengenai dunia alam dan kemudian mempengaruhi teologi Kristen. Cicero melaporkan bahwa pandangan Stoik dan peripatik tentang alam sebagai agen yang pada dasarnya berkutat pada penghasilan kehidupan yang paling cocok untuk bertahan hidup diterima begitu saja di antara kalangan elit Helenistik. Origenes dan Agustinus. Agustinus dari Hippo ditampilkan dalam fresko Romawi abad ke-6 Masehi menulis bahwa beberapa makhluk berkembang dari dekomposisi dari organisme yang ada sebelumnya. Sejalan dengan pemikiran Yunani sebelumnya, filsuf Kristen abad ke-3 dan Bapak Gereja Origenes dari Alexandria berargumen bahwa kisah penciptaan dalam kitab Kejadian harus ditafsirkan sebagai kiasan bagi kejatuhan jiwa manusia menjauh dari kemuliaan ilahi dan bukannya sebagai catatan sejarah yang harfiah. Lantaran mana ada yang berakal yang menyangka bahwa hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga serta malam dan siang dapat wujud tanpa ada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan bahwa hari pertama seolah-olah benar demikiannya dapat wujud tanpa ada langit. Siapa yang sedemikian dungu menyangka Allah laksana jurutani membina Firdaus di Eden nun jauh di timur dan menumbuhkannya di dalamnya sebatang pohon hayat yang kasat mata lagi teraba nyata, sehingga barang siapa mengecap duanya dengan gigi jasmani maka hayatnya yang dapati, dan bahwasanya orang turut ambil bagian dalam kebajikan dan kedurjanaan dengan mengunyah apa-apa yang dipetik dari pohon itu. Dan kalau dikisahkan bahwa Allah berjalan-jalan di Firdaus kala sore, sementara Adam sembunyi diri di balik pohon, kukira tidak ada orang yang meragukan bahwa kisah-kisah ini secara kias menyiratkan rahasia-rahasia tertentu. Sejarah mewujud nyata secara lahiriah, bukan secara harfiah. Lalu ini ada gambar dari Agustinus dari Hippo. Selanjutnya, kisah penciptaan. Selanjutnya, pada abad ke-4 Masehi, uskup dan teolog Agustinus dari Hippo mengikuti Origenes dengan berpendapat bahwa kisah penciptaan kitab Kejadian tak harus dibaca terlalu harfiah. Dalam bukunya De Genesi ad Litteram tentang pengertian harfiah kitab Kejadian, ia menyatakan bahwa dalam beberapa kasus makhluk-makhluk baru dapat muncul melalui penguraian dari bentuk kehidupan sebelumnya. Bagi Agustinus, kehidupan tumbuhan, unggas, dan hewan tidaklah sempurna, namun diciptakan dalam suatu keadaan potensialitas, tak seperti malaikat cakrawala dan jiwa manusia yang ianggap sempurna secara teologis. Gagasan Agustinus bahwa bentuk kehidupan telah bertransformasi secara lambat sepanjang waktu mendorong Romo Giuseppe Tanzillaniti, profesor teologi di Universitas Kepausan Santa Cruz di Roma, mengklaim bahwa Agustinus telah menyarankan keberadaan suatu bentuk evolusi. Henry Fairfield Osborn menulis dalam From the Greeks to Darwin 1894, apabila ortodoksi Agustinus masih tetap merupakan ajaran gereja, pengukuhan akhir evolusi mungkin akan datang jauh lebih awal ketimbang yang sebenarnya, mungkin pada abad ke-18 alih-alih ke-19, dan kontroversi sengit akan kebenaran alam ini mungkin tidak akan pernah timbul. Singkatnya, karena penciptaan hewan dan tumbuhan yang langsung dan spontan tampaknya diajarkan dalam kitab Kejadian. Agustinus membaca kitab ini dari sudut pandang Aristoteles mengenai sebab utama dan perkembangan berangsur dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Guru paling berpengaruh ini sehingganya menurunkan kepada para pengikutnya pendapat yang sangat mirip dengan pandangan progresif dari para teolog masa sekarang yang menerima teori evolusi. Lalu dalam History of the Warfare of Science with Theology in Christendom tahun 1896, Andrew Dickson White menulis tentang usaha Agustinus dalam mempertahankan pendekatan evolusioner zaman kuno dengan peristiwa penciptaan sebagai berikut.
Selama berzaman-zaman, bahwasanya doktrin yang terima luas adalah air, kotoran, dan bangkai menerima kuasa dari Sang Pencipta untuk menghasilkan ulat, serangga, dan bermacam-macam hewan kecil lainnya. Doktrin ini terutama diterima baik oleh Agustinus dan Rama lainnya, sebab hal tersebut membebaskan Yang Maha Kuasa dari menyuruh alam Adam menamai, dan Nuh hidup di bahtera dengan spesies-spesies keji yang tak terhitung banyaknya ini. Mengenai kitab Kejadian, Agustinus dalam karyanya berjudul De Genesi Contra Manichaeus berkata, anggapan bahwa Allah membentuk manusia dari debu dengan tangan jasmania sangatlah kekanak-kanakan. Allah tidak pun membentuk manusia dengan tangan jasmania maupun menghembuskan napas kepada manusia dengan kerongkongan dan bibirnya. Agustinus dalam karyanya yang lain menyarankan suatu teori bahwa serangga berkembang dari bangkai dan mengadopsi teori emanasi kuno ataupun evolusi dengan menunjukkan bahwa hewan-hewan kecil tertentu mungkin belumlah diciptakan pada hari kelima maupun hari keenam, tetapi muncul di kemudian hari dari benda-benda yang membusuk. Terkait De Trinitate tentang Trinitas karya Agustinus, White menulis bahwa Agustinus mengembangkan pandangan bahwa Allah dalam penciptaan makhluk hidup, terdapat suatu hal seperti pertumbuhan, yang Allah adalah pencipta utamanya, tetapi terjadi melalui sebab-sebab sekunder. Agustinus pada akhirnya juga berargumen bahwa zat-zat tertentu diberi kuasa oleh Allah untuk menghasilkan kelas tumbuhan dan hewan tertentu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai gagasan evolusi masa Yunani. Gagasan evolusi masa Yunani membentuk suatu gagasan-gagasan bahwa satu jenis hewan, bahkan manusia, dapat diturunkan dari jenis hewan lainnya. Diketahui telah bermula dari para filsuf Yunani pra-Sokrates pertama, yaitu Anaximandros dari Miletos sekitar 610-546 sebelum Masehi, mengusulkan bahwa hewan pertama hidup dalam air semasa fase basah, kemudian bumi di masa lampau, dan para leluhur umat manusia pertama kali tinggal di darat harusnya lahir di dalam air dan hanya menjalani sebagian masa hidupnya di darat. Ia juga berpendapat bahwa manusia pertama dengan bentuk yang seperti kita ketahui sekarang haruslah merupakan keturunan dari jenis hewan yang berbeda, kemungkinan ikan, karena manusia memerlukan masa rawat yang panjang agar dapat hidup. Pada akhir abad ke-19, Anaximandros disanjung sebagai Darwinis pertama, tetapi penyebutan ini tidak lagi disepakati. Hipotesis Anaximandros dapat dianggap sebagai evolusi dalam pengertian tertentu, meskipun bukanlah evolusi Darwin. Lalu ini ada gambar atau foto dari Anaximander. Anaximander ini sendiri tadi kan merupakan ahli filsafat Yunani yang mengkaji tentang kejadian dan perubahan pada makhluk hidup. Beliau mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh matahari, pada mulanya muncul tanaman, seterusnya hewan, dan akhirnya muncullah manusia. Lalu ada Empedocles sekitar 490-430 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa apa yang kita sebut kelahiran dan kematian pada hewan sebenarnya hanyalah pencampuran dan pemisahan unsur-unsur yang menghasilkan berpuak-puak makhluk fana. Khususnya hewan dan tumbuhan pertama memiliki bentuk seperti bagian-bagian terputus hewan dan tumbuhan zaman sekarang. Beberapa bagian tersebut masih bertahan dengan bergabung dalam kombinasi-kombinasi yang berbeda dan kemudian bercampur aduk semasa perkembangan embrio, dan manakala segala sesuatunya berujung seolah-olah terjadi dengan sengaja, sebenarnya makhluk-makhluk tersebut bertahan hidup karena tergabung secara tepat, secara tidak sengaja. Para filsuf lainnya yang lebih berpengaruh pada masa itu termasuk Plato sekitar 428 atau 427 hingga 348 sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles yaitu 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan para anggota masa filsafat Stoikisme meyakini bahwa seluruh jenis benda, tidak hanya makhluk hidup, berbentuk tetap sesuai rancangan ilahi. Lalu di sini ada gambar dari Empedocles. Empedocles ini tadi sendiri merupakan ahli filsafat Yunani yang mengkaji tentang perubahan makhluk hidup atau evolusi. Beliau menyatakan bahwa beberapa organisme berkembang secara perlahan-lahan yang telah memformulasikan teori evolusi itu sendiri. Lalu di sini ada Thales, yaitu sekitar 650 sampai 564 sebelum Masehi. Beliau ada ahli filsafat Yunani yang lebih menerapkan tafsiran ilmiah daripada tafsiran mitologi dalam penelaahan mengenai gejala alam. Ia menyatakan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Airlah yang merupakan asal-usul dan sumber dari segala sesuatu. Lalu di sini ada Plato, disebut sebagai anti-wirawan besar evolusionisme oleh biologis Ernst Mayr karena ia mempromosikan kepercayaan esensialisme yang juga disebut sebagai teori bentuk. Teori ini menyatakan bahwa setiap jenis objek alam di dunia yang teramati adalah perwujudan tak sempurna dari bentuk atau spesies ideal yang menentukan jenis objek tertentu. Dalam karyanya Timaeus sebagai contohnya,
Plato memiliki sebuah tokoh yang mengisahkan sebuah cerita bahwa Demiurge menciptakan kosmos dan segala sesuatunya karena ia baik, dan sehingga bebas dari rasa dengki, ia ingin segala sesuatunya seperti dirinya sejauh mungkin. Sang pencipta menciptakan segala bentuk kehidupan yang terbayangkan sebab tanpanya alam semesta menjadi tidak lengkap karena ia tidak akan mengandung setiap jenis hewan yang seharusnya ia kandungi. Apabila alam semesta itu sempurna. Prinsip kelimpahan seperti ini yakni gagasan bahwa segala suatu bentuk potensi kehidupan adalah esensial dalam suatu bentuk penciptaan ideal sangat mempengaruhi pemikiran Kristen. Namun beberapa sejarawan sains mempertanyakan seberapa besar pengaruh esensialisme Plato dalam filsafat alam. Banyak filsuf-filsuf setelah Plato meyakini bahwa spesies memiliki kemampuan untuk bertransformasi dan gagasan bahwa spesies biologi berbentuk tetap dan memiliki sifat esensi yang tak berubah, belumlah berpengaruh sampai pada permulaan kemunculan bidang taksonomi biologi pada abad ke-17 dan ke-18. Di sini ada gambar dari Plato dan Aristoteles. Bisa dilihat Plato ini yang sebelah kiri, dia memakai jubah orange, dan Aristoteles itu yang memakai jubah seperti warna silver. Detail gambar ini diambil dari lukisan La Scuola de Atene pada sekitar 1509 sampai 1511, karya dari Raphael. Aristoteles, filsuf Yunani yang paling berpengaruh di Eropa, adalah murid Plato dan juga sejarawan alam terawal yang karyanya masih terlestarikan secara mendetail. Tulisan-tulisannya mengenai biologi merupakan hasil penelitiannya mengenai sejarah alam di sekitar Pulau Lesbos dan telah bertahan dalam bentuk 4 jilid buku. Buku yang pertamanya itu ada The Anima, itu tentang jiwa, atau ada Historia Animalium, sejarah hewan, The Generate Animalium, pembentukan hewan, dan De Partibus Animalium, tentang bagian-bagian hewan. Karya-karya Aristoteles berisi pengamatan-pengamatan yang akurat, yang kemudian dicocokkan ke dalam teorinya mengenai mekanisme tubuh. Namun, bagi Charles Singer, tak ada yang dapat lebih dikenang daripada upaya Aristoteles untuk mempertunjukkan hubungan antara makhluk hidup sebagai suatu skala naturae atau tangga alami. Skala naturae yang deskripsikan dalam Historia Animalium mengklasifikasikan organisme-organisme sesuai dengan hubungannya dengan tangga kehidupan atau rantai keberadaan yang hierarkis. Aristoteles menempatkan organisme berdasarkan kompleksitas, struktur, dan fungsi, dengan organisme yang menunjukkan vitalitas dan kemampuan yang lebih besar untuk bergerak disebut sebagai organisme tingkat tinggi. Aristoteles meyakini bahwa ciri-ciri organisme hidup menunjukkan dengan jelas bahwa organisme tersebut memiliki apa yang ia sebut sebagai sebab akhir, yakni bahwa bentuk-bentuk organisme adalah sesuai dengan fungsinya. Ia secara eksplisit menolak pandangan Empedocles yang menyatakan bahwa makhluk hidup kemungkinan bermula dari suatu kebetulan. Di sini ada gambar dari Aristoteles dan sedikit biografinya. Aristoteles ini adalah seorang ahli filsafat Yunani dan juga ahli alam. Ia banyak menghimpun dan menyusun faktor zoologi dalam hal pengklasifikasian binatang berdasarkan anatominya. Aristoteles ini menyatakan bahwa makhluk hidup berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Semua bentuk kehidupan disusun dalam satu skala dengan tingkatan kerumitan semakin tinggi, atau tadi skala naturae. Lalu ada para filsuf Yunani lainnya seperti Zeno dari Citium pada tahun 334 hingga 262 sebelum Masehi yang mendirikan masa filsafat Stoikisme, sepakat dengan Aristoteles dan para filsuf terdahulu bahwa alam menunjukkan bukti jelas rancangan yang bertujuan. Pandangan ini dikenal sebagai teleologi. Filsuf skeptisisme Romawi Cicero pada abad 106 hingga 43 sebelum Masehi menulis bahwa Zeno diketahui memegang pandangan tersebut, yang merupakan pusat fisika Stoikisme bahwa alam utamanya diarahkan dan dikonsentrasikan bagi keamanan dunia, struktur terbaik yang cocok untuk bertahan hidup. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Rizalmi. Selanjutnya, materi ketiga dan keempat yang akan saya jelaskan sendiri. Materi ketiga yaitu gagasan evolusi masa pertengahan. Meskipun gagasan evolusi Yunani dan Romawi ditinggalkan di Eropa setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, gagasan ini tak ditinggalkan di kalangan filsuf dan ilmuwan Islam. Pada zaman keemasan Islam dari abad ke-8 sampai ke-13, para filsuf menjelajahi berbagai gagasan tentang sejarah alam, yang meliputi transmutasi dari benda tak hidup menjadi hidup, dari mineral menjadi tumbuhan, dari tumbuhan menjadi hewan, dan dari hewan menjadi manusia. Di dunia Islam pada peradaban pertengahan, Cendekiawan Al-Hafiz, yaitu dari tahun 776 sampai sekitar tahun 868, menulis kitab Al-Hayawan, yaitu buku tentang hewan pada abad ke-9. Conway Zirkel
yang menulis tentang sejarah seleksi alam pada tahun 1941 mengatakan bahwa yang mendeskripsikan perjuangan untuk hidup. Setiap hewan lemah memangsa hewan yang lebih lemah darinya, dan setiap hewan yang kuat tidak dapat menghindari pemangsaan dari hewan yang lebih kuat darinya. Dalam hal inilah manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Beberapa mirip dalam hal lainnya, walaupun tidaklah sampai dengan ekstrim yang sama. Menurut beberapa komentator, beberapa pemikiran Ibnu Khaldun juga menyiratkan teori evolusi biologi yang menyatakan bahwa manusia berkembang dari dunia kera dalam suatu proses yang mengakibatkan spesies menjadi bertambah banyak. Lalu, esensi pada tahap akhir tiap-tiap alam secara alaminya telah dipersiapkan untuk berubah menjadi esensi alam yang bersebelahan, baik yang berada di bawah maupun yang berada di atas. Demikian halnya dengan unsur-unsur materi yang sederhana. Demikian halnya dengan pohon kurma dan anggur yang merupakan tahap akhir tumbuhan, memiliki hubungan dengan siput dan kerang yang merupakan tahap terendah hewan. Selanjutnya yaitu filsafat Kristen. Pada abad pertengahan awal, semua pembelajaran klasik Yunani telah hilang di barat. Namun, melalui kontak dengan dunia Islam yang masih melestarikan dan memperluas naskah-naskah Yunani, naskah Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 secara besar-besaran. Bangsa Eropa kemudian diperkenalkan kembali dengan karya-karya Plato dan Aristoteles beserta pemikiran Islam. Para pemikir Kristen dari mazhab skolastik, terutama Peter Abelard dan Thomas Aquinas, kemudian memadukan pengklasifikasian makhluk hidup Aristoteles dengan gagasan Plato bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Bentuk penciptaan yang merupakan hasil penciptaan yang sempurna. Hasilnya adalah skala nature atau rantai keberadaan. Dalam sistem ini, setiap makhluk yang wujud dapat ditempatkan dalam urutan tertentu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Neraka berada di bagian paling bawah, sedangkan Allah berada paling atas. Di bawah Allah terdapat hierarki malaikat yang ditandai dengan orbit planet-planet, umat manusia yang berada di dalam posisi menengah, dan cacing-cacingan yang merupakan hewan terendah. Makhluk yang saling berdekatan dalam rantai keberadaan atau skala nature dianggap mirip satu sama lain, sesuai dengan perkataan natura non facit saltum, atau alam tidak membuat lompatan. Rantai keberadaan merupakan bagian dari argumen perancangan yang ada dalam teologi alam. Lalu selanjutnya yaitu pandangan Thomas Aquinas mengenai penciptaan dan proses alam. Thomas Aquinas bahkan lebih jauh lagi daripada Agustinus dari Hippo dalam berargumen bahwa teks-teks kitab suci seperti kitab Kejadian seharusnya tidak boleh ditafsirkan secara harfiah sehingga bertentangan dan mengukung para filsuf alam dalam mempelajari cara kerja alam. Ia memandang bahwa otonomi alam merupakan tanda kebaikan Allah dan tidak mendeteksi adanya konflik antara alam semesta yang merupakan ciptaan ilahi dengan gagasan bahwa alam semesta berkembang seiring waktu melalui mekanisme-mekanisme alam. Walaupun demikian, Aquinas menentang pandangan filsuf lain seperti filsuf Yunani kuno Empedokles yang memandang bahwa proses-proses alam yang ada menunjukkan bahwa alam semesta dapat berkembang tanpa adanya tujuan. Lalu yang keempat yaitu gagasan evolusi masa Renaissance. Zaman Renaissance mencapai titik puncaknya pada tahun 1500 atau sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya lahir kembali. Zaman ini merupakan puncak kebangkitan berbagai aspek yaitu aspek kebudayaan, politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Leibniz, abad ke-17. Leibniz membangkitkan kembali skala nature yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, Leibniz melengkapi skala nature dengan adanya spesies peralihan, sehingga dikenal dengan hukum kesinambungan dalam tangga kehidupan. Beliau mengemukakan bahwa antara spesies yang satu dengan spesies yang lain terdapat spesies penyambung, seperti spesies peralihan. Lalu yang kedua yaitu teori evolusi
organik Georges Leclerc de Buffon, ia menulis bahwa sejarah alam didasari dengan sebuah eksperimen menggunakan hewan piaraan. Buffon menyatakan bahwa hewan memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari tipe-tipe aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Sikap kita sebagai pelajar adalah berusaha memunculkan bakat berpikir kritis. Lalu yang ketiga yaitu Erasmus Darwin, yaitu dari tahun 1731 sampai dengan tahun 1802. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Robert Darwin. Beliau adalah seorang dokter sekaligus seorang ahli alam. Ia menulis buku pada tahun 1794 yang berjudul Zoonomia. Buku tersebut selain berisi tentang teori penyakit, juga membahas tentang pandangan terhadap evolusi. Erasmus berpendapat semua binatang berdarah panas berasal dari satu jaringan hidup, bahkan sebelum adanya sejarah manusia di muka bumi ini. Lalu yang selanjutnya yaitu gagasan evolusi Lamarck, yaitu dari tahun 1744 sampai dengan tahun 1829. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang ahli zoologi dari Prancis. Beliau juga merupakan ahli dalam anatomi, paleontologi, dan klasifikasi. Ia dikenal sebagai tokoh evolusi organik. Karya besarnya muncul pada tahun 1809 yang berjudul La Philosophie Zoologique. Ia menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Lamarck juga mengungkapkan bahwa gagasan tentang evolusi melalui contoh evolusi leher jerapah. Jerapah awalnya memiliki leher yang pendek, namun beberapa leluhur jerapah pada suatu waktu mulai memakan dedaunan dari pohon yang tinggi. Nah, untuk mencapainya, maka ia berusaha menjulurkan lehernya sehingga lehernya bertambah panjang. Selain leher jerapah, Lamarck juga menyatakan bahwa lidah hewan pemakan tumbuhan lebih panjang akibat hewan tersebut sering menjulurkan lidahnya untuk menangkap dan melumasi korbannya dengan zat yang lengket. Lamarck menyimpulkan bahwa perubahan itu adalah menjadi organ-organ lebih kompleks dan bahwa variasi-variasi semacam ini diturunkan kepada generasi berikutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu gagasan evolusi organik Georges Cuvier. Cuvier mampu menunjukkan bahwa hubungan antara organisme hidup dan fosil suatu bentuk kehidupan yang telah punah. Walaupun mengkritik Lamarck, Georges Cuvier tidak menolak teori bahwa pernah ada bentuk-bentuk kehidupan awal. Cuvier merupakan ahli sains pertama yang mendemonstrasikan kepunahan hewan-hewan purba. Namun, Cuvier menolak teori keberadaan hewan-hewan purba menandakan terjadinya evolusi. Ia tetap teguh mempertahankan teori bahwa spesies memiliki bentuk yang tidak berubah. Terdapat kekerasan atau bencana atau katastrofi alam yang tiba-tiba seperti banjir. Akibatnya, tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di tempat terjadinya peristiwa tersebut menjadi mati. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Getri Yolanda. Kepada Getri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kajian evolusi masa sekarang. Kajian evolusi masa sekarang, Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptation. Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan mekanisme evolusi. Darwin mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Beberapa langkah mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam. Yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan hidup. Yang ketiga, seiring berjalan waktu, proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi dan tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Pada evolusi dan kemajuan teknologi,
pada teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetika. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetik, manusia berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Genetik material organisme atau GMO merupakan hasil penggunaan teknologi terkait proses mutasi genetik yang mengarah pada evolusi suatu makhluk hidup. Sebelum rekayasa genetik ditemukan, manusia telah melakukan rekayasa genetik melalui peristiwa kawin silang. Perkawinan silang dilakukan manusia hingga mendapatkan organisme dengan sifat yang diinginkan manusia. Anjing merupakan contoh perkawinan silang ras serigala. Jelas penggunaan teori evolusi ditangkap dengan baik oleh para teknologi dalam rangka merekayasa materi genetika makhluk hidup sesuai keinginan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu tantangan terhadap teori evolusi dulu dan sekarang. Pada tantangan terhadap teori evolusi dulu dan sekarang. Nah, pada awal abad ke-21, para ilmuwan biologi di dunia digelitik oleh terbitnya buku Keruntuhan Teori Evolusi dari Harun Yahya, yang disusul oleh beberapa buku lagi di dalam seri atlas kreasionismenya. Reaksi para ilmuwan beragam. Beberapa di antara mereka mencemooh, sebagian lagi memuji, dan yang lain terlalu terperangah untuk memberi komentar. Satu tulisan di The New York Times melihatnya sebagai bentuk tantangan terhadap teori evolusi yang terbesar dan terindah hingga saat ini. Para pakar tentu saja menganggap ini sebagai olok-olok belaka, berdalih bahwa tidak ada bukti-bukti yang mendasar yang disampaikan oleh Harun Yahya dalam membantah teori evolusi. Nah, pada teori ini, Darwin jatuh terpuruk dalam krisis karena hukum-hukum genetika yang ditemukan pada perempat pertama abad ke-20. Meskipun demikian, sekelompok ilmuwan yang bertekad bulat tetap setia kepada Darwin, berusaha mencari jalan keluarnya. Mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Geological Society of America pada tahun 1941. Ahli genetika seperti G. Ledyard Stebbins dan Theodosius Dobzhansky, ahli zoologi seperti Esmer dan Julian Huxley, ahli paleontologi seperti George Gaylord Simpson dan Glenn L. Jepsen, dan ahli genetika matematis seperti Ronald Fisher dan Sewell Wright. Setelah pemeriksaan panjang, akhirnya menyetujui cara-cara untuk menambal sulam Darwinisme. Selanjutnya, teori neo-Darwinis telah ditumpangkan pula oleh catatan fosil. Tidak pernah ditemukan di belahan dunia maupun bentuk-bentuk transisi yang diasumsikan teori neo-Darwinis sebagai bukti evolusi bertahap pada makhluk hidup dari spesies primitif ke spesies sangat lebih maju. Begitu pula perbandingan anatomi menunjukkan bahwa spesies yang diduga telah berevolusi dari spesies lain ternyata memiliki ciri-ciri anatomi yang sangat berbeda, sehingga mereka tidak mungkin menjadi nenek moyang dan keturunannya. Selanjutnya, model neo-Darwinis yang dapat kita anggap sebagai teori evolusi yang paling diakui saat ini, yang menyatakan bahwa kehidupan telah mengalami perubahan atau berevolusi melalui dua mekanisme alamiah, seleksi alam dan mutasi. Dasar teori ini sebagai berikut. Seleksi alam dan mutasi adalah dua mekanisme yang saling melengkapi. Modifikasi evolusioner berasal dari mutasi secara acak yang terjadi pada struktur genetis makhluk hidup. Sifat-sifat yang ditumbuhkan oleh mutasi kemudian diseleksi melalui mekanisme seleksi alam, dan dengan demikian makhluk hidup berevolusi. Akan tetapi, jika teori ini kita teliti lebih jauh, ternyata mekanisme evolusi semacam ini tidak ada sama sekali, sebab tidak ada kontribusi dari seleksi alam maupun mutasi kepada pernyataan bahwa beragam spesies telah berevolusi dan berubah dari satu spesies menjadi spesies yang lain. Nah,
Pada seleksi alam, Darwin adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa proses ini memiliki kekuatan evolusi. Ia kemudian membangun seluruh teorinya. Berlandaskan pernyataan tersebut, seleksi alam sebagai dasar teori Darwin ditunjukkan oleh judul yang ia berikan pada bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection. Akan tetapi, sejak masa Darwin, tidak pernah dikemukakan sebuah bukti pun yang menunjukkan bahwa seleksi alam telah menyebabkan makhluk hidup berevolusi. Colin Patterson, seorang ahli paleontologi senior pada Museum of Natural History di Inggris, yang juga seorang evolusionis terkemuka, menegaskan bahwa seleksi alam tidak pernah ditemukan memiliki kekuatan yang menyebabkan sesuatu berevolusi. Tidak seorang pun pernah menghasilkan suatu spesies melalui mekanisme seleksi alam, bahkan sekadar untuk mendekatinya. Kebanyakan perdebatan dalam neo-Darwinisme sekarang ini adalah seputar pertanyaan ini. Selanjutnya, penggelapan warna karena pengaruh industri. Pada tahun 1986, Douglas Futuyma menerbitkan sebuah buku, The Biology of Evolution, yang diterima sebagai salah satu sumber paling eksplisit menjelaskan teori evolusi melalui seleksi alam. Contohnya yang paling terkenal adalah mengenai warna populasi ngengat yang tampak menjadi lebih gelap selama revolusi industri di Inggris. Menurut kisahnya, pada awal revolusi industri di Inggris, warna kulit batang pohon di sekitar Manchester benar-benar terang. Karena itu, ngengat berwarna gelap yang hingga pada pohon-pohon tersebut mudah terlihat oleh burung-burung pemangsa, sehingga mereka memiliki kemungkinan hidup yang rendah. 50 tahun kemudian, akibat polusi, warna kulit kayu menjadi gelap. Dan saat itu ngengat berwarna cerah menjadi yang paling mudah diburu. Akibatnya, jumlah ngengat berwarna cerah berkurang, sementara populasi ngengat berwarna gelap meningkat karena mereka tidak mudah terlihat. Evolusionis menggunakan ini sebagai bukti kuat teori mereka. Mereka malah berlindung dan menghibur diri di balik etalase dengan menunjukkan bahwa ngengat berwarna cerah telah berevolusi menjadi ngengat berwarna gelap. Selanjutnya, mutasi. Mutasi didefinisikan sebagai pemutusan atau penggantian yang terjadi pada molekul DNA yang terdapat dalam inti sel makhluk hidup dan berisi semua informasi genetis. Pemutusan atau penggantian ini diakibatkan pengaruh-pengaruh luar seperti radiasi atau reaksi kimiawi. Setiap mutasi adalah kecelakaan dan merusak nukleotida yang membangun DNA atau mengubah posisinya. Hampir selalu mutasi menyebabkan kerusakan dan perubahan yang sedemikian parah sehingga tidak dapat diperbaiki oleh sel tersebut. Mutasi bersifat kecil, acak dan berbahaya. Mutasi pun jarang terjadi dan kalaupun terjadi, kemungkinan besar mutasi itu tidak berguna. 4 karakteristik mutasi ini menunjukkan bahwa mutasi tidak dapat mengarah pada perkembangan evolusioner, suatu perubahan acak pada organisme yang sangat terspesialisasi, bersifat tidak berguna atau membahayakan. Sebagai rangkuman, ada 3 alasan utama mengapa mutasi tidak dapat dijadikan bukti yang mendukung pernyataan evolusionis. Yang pertama, efek langsung dari mutasi membahayakan. Yang kedua, mutasi tidak menambahkan informasi baru pada DNA suatu organisme. Yang ketiga, agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya, mutasi harus terjadi pada sel-sel reproduksi organisme tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gitri Yolanda. Sekian hasil dari presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.